Kenapa pedagang tersebut mengelompokkan barang-barang dagangannya berdasarkan jenisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup ada pada KD 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan definisi klasifikasi, kemudian memahami cara pengklasifikasian makhluk hidup, lalu memahami 5 kingdom dalam sistem pengklasifikasian makhluk hidup, dan kalian dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Mari kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup. Seperti kita ketahui, makhluk hidup di bumi sangat banyak dan beraneka ragam. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelompokan berdasarkan ciri tertentu, misalkan bentuk tubuh atau morfologi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, kenapa pedagang tersebut mengelompokkan barang-barang dagangannya berdasarkan jenisnya? Ya, betul. Salah satunya adalah untuk mempermudah pembeli dalam mencari kebutuhannya. Ternyata, di sekitar kita pun banyak makhluk hidup yang beragam jenis serta ciri-cirinya. Seperti ada hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, dan hewan berkaki banyak. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup ini dinamakan dengan klasifikasi. Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Adapun tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus pertama kali memperkenalkan adanya tingkatan kelompok-kelompok makhluk hidup, mulai dari kelompok besar, kelompok kecil, hingga tingkat individu. Nah, tingkatan ini disebut sebagai takson. Berikut urutan takson pada makhluk hidup. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya? Yang pertama adalah dengan kunci dikotomi, yaitu berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan, seperti bersepora lawannya tidak bersepora. Ini merupakan dasar yang dipergunakan untuk kunci determinasi, yaitu untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Nah, ini adalah kunci determinasi, merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Ini contohnya untuk kunci determinasi. Seorang ilmuwan juga yang bernama R.H. Whittaker membagi sistem klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu yang pertama adalah kingdom Monera, yaitu kelompok makhluk hidup bersel tunggal atau uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik, dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop atau mikroskopik. Nah, contohnya bakteri dan ganggang hijau biru.
Lalu yang kedua adalah kingdom Protista, yaitu kelompok makhluk hidup yang memiliki membran inti atau eukariotik dan sebagian besar bersel tunggal, tetapi sudah memiliki ciri seperti tumbuhan, hewan, atau jamur. Nah, contohnya euglena dan alga merah. Kemudian yang ketiga adalah kingdom fungi atau jamur, yaitu kelompok makhluk hidup yang memiliki membran inti dan tidak berhijau daun. Nah, contohnya jamur pada roti basi dan jamur tiram. Kemudian yang keempat adalah kingdom plantae atau tumbuhan, contohnya padi dan mangga. Ini kingdom plantae dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Dan yang terakhir adalah kingdom animalia atau hewan, contohnya cacing dan gajah. Ini dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu avertebrata dan vertebrata. Bagaimana, sudah paham? Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, mari bermain dengan klasifikasi dikotomi. Nah, pertama, kalian salin ya gambar lingkaran di samping ini. Kemudian yang kedua, masukkan ke dalam gambar lingkaran di samping dasar pengelompokan di bawah ini. Kertas, ini sudah contohkan ya, sudah dimasukkan ke dalam lingkaran. Kemudian warna merah dan warna putih, bentuk segitiga dan bentuk segi 4, ukuran besar dan ukuran kecil. Nah, kalau sudah selesai, silakan kumpulkan hasil pekerjaan kalian ke guru ya. Dan kalian sudah membuat bagan klasifikasi dikotomi. Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.